Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga digunakan sebagai tempat penimbunan BBM, sebuah minibus di Samarinda terbakar di SPBU. Perayaan Hari Sampah di Balikpapan dilakukan dengan memungut sampah di kawasan hutan mangrove. Jelang Ramadan, harga minyak goreng dan cabai di Sangatta, Kutai Timur melambung. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Gang Husada, Jalan Milono, Tanjung Redep Brau. Dari video hasil rekaman warga, bangunan yang terbakar sebagian terbuat dari kayu, menyebabkan kobaran cepat membesar dan meluas. Kebakaran yang diduga berawal dari korsleting listrik itu menghanguskan 16 rumah yang dihuni 19 keluarga. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim. Aksinya ini dipicu kebijakan pemerintah soal makan bergizi gratis. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan mahasiswa karena sebagian anggaran pendidikan digelontorkan untuk program tersebut. Puluhan orang terekam kamera amatir mendatangi Mapolres Tarakan. Tidak jelas tujuannya, namun kedatangan puluhan orang tersebut menyebabkan Mapolres yang beralamat di Jalan Yosudarso itu menjadi tegang. Suasananya semakin mencekam saat sejumlah orang mulai menyerang petugas yang berjaga. Petugas dari Detasemen Polisi Militer turun ke lapangan untuk menyelidiki penyerangan Mapolres di Jalan Yosudarso, Tarakan. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul indikasi penyerangan dilakukan sekelompok anggota TNI. Akibat penyerangan tersebut, sejumlah fasilitas Mapolres rusak. Bahkan beberapa anggota polisi terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Barang bukti 1089 botol minuman keras dimusnahkan di halaman kantor Satpol PP Balikpapan. Selain miras, petugas juga memusnahkan puluhan mesin pom mini atau mesin yang digunakan oleh warga untuk menjual BBM secara eceran. Mesin tersebut disita karena tidak dilengkapi dengan izin usaha. Aksi memungut sampah di hutan mangrove Margomulyo, Balikpapan Barat digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Kaltim saat merayakan Hari Sampah Nasional Kamis siang. Selain lokasi tersebut, aksi serupa juga dilakukan di 8 lokasi, yakni pedesaan, pasar, pantai, sekolah, kampus, tempat umum, dan permukiman. Pusat Pengendalian Lingkungan Kaltim juga mengingatkan kepada semua daerah agar memiliki strategi pengelolaan sampah yang tersusun dari hulu hingga hilir. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk menekan jumlah sampah sekaligus menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Karena sampah itu sumbernya banyak.
banyak, jadi kita melaksanakan 8 aksi di mangrove, kemudian di pasar, di desa, kemudian juga di pantai. Nanti rencana ke depan kita akan melaksanakan di kampus di sekolah. Seperti itu. Jadi ini udah yang keberapa ya Pak? Ketiga. Iya, desa, pasar, pantai, mangrove. Jadi kita yang keempat. Tahun lalu pantai. Dan tadi sempat disampaikan bahwa akan ada roadmap terakhir tanggal 30 Maret itu 13 tanggal Maret. 13 Maret. Ya, Dan itu adalah roadmap pengelolaan sampah yang harus disusun oleh setiap pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi. Jadi di situ kita menyusun bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Mulai dari hulunya, mulai dari pemilihan sampah, kemudian bagaimana pengelolaan sampah di TPS 3R, kemudian sampah residu itu dibuang ke TPA, yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan teknologi, karena kalau hanya seperti sekarang ini semua sampah dibuang ke TPA kayaknya akan penuh. Tidak akan habis. Ya, manggar saja yang bagus dan pengelolaan sampahnya itu sudah bagus di Balikpapan, tetap akan penuh tahun 2024. Jadi harus kita siapkan langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Untuk yang Pada aksinya kali ini, peserta yang terlibat dalam kegiatan pemungutan sampah mencapai ratusan, mulai dari pelajar hingga warga sekitar. Kegiatan tersebut diakhiri penanaman 50 bibit pohon mangrove. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah calon haji 2025 asal Kabupaten Berau berlangsung di halaman kantor Dinas Kesehatan Kamis siang. Pemeriksaan tersebut meliputi berat dan tinggi badan, tekanan darah, hingga pemeriksaan gula darah. Petugas menyatakan jumlah jemaah calon haji tahun 2025 yang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebanyak 155 orang. Proses tersebut dinilai penting guna memastikan kondisi kesehatan dari masing-masing jemaah calon haji dan dilakukan dalam 2 tahap. Pengukuran kebugaran tahap 2. Sebelumnya tahap 1 telah dilakukan di masing-masing puskesmas. Jadi di mana jamaah haji itu bertempat tinggal. Kemudian yang tahap kedua ini harus dilakukan secara keseluruhan, dan dari hasil ini nanti kita untuk melihat apakah jamaahnya memenuhi istitoah atau tidak. Ya. Kemudian jamaah haji yang mengikuti ini ada 155 orang. Bagi jemaah, pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk memastikan kondisinya. Mereka pun mengaku sudah mempersiapkan diri dengan menjaga kebugaran melalui olahraga ringan dan istirahat yang cukup. Sebagai calon jemaah haji, kita pagi ini kan ada tes kebugaran. Ya, sebelum tes kebugaran dilakukan pemeriksaan, baik itu ya kesehatan kita lah untuk mengikuti tes kebugaran ini, kita bisa mengikuti atau tidak. Jadi kalau dari jamaah ya persiapannya ya yang pertama untuk menuju kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang baik ya, agar kita masih dengan pengukuran normal gitu. Rangkaian pemeriksaan kesehatan bagi jemaah calon haji diisi juga dengan jalan santai. Kegiatan tersebut bertujuan untuk makin meningkatkan kondisi kesehatan jemaah sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar sesama jemaah calon haji. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.